Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Astikasari, NPM 2235006. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan materi ajar IPS pada mata kuliah pembelajaran IPS SD. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada materi IPS. Materi pendidikan ialah apa yang dipelajari siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Materi IPS ini berpusat pada pengembangan nilai, sikap, dan moral siswa melalui disiplin ilmu sosial. Materi IPS ini terdiri dari 3, yaitu materi substansi, kemudian materi proses, kemudian sikap, nilai, dan moral. Nah, di materi substansi ini ada fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Di sini yang pertama akan menjelaskan materi substansi. Substansi materi adalah inti dari pengembangan kurikulum IPS yang berasal dari disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Substansi ini terdiri atas 3 komponen utama yang saling berhubungan. Yang pertama itu ada fakta. Fakta adalah data atau informasi nyata yang dapat diamati baik dari kejadian masa lalu, saat ini, maupun jejak sejarah yang relevan. Fakta memberikan landasan awal bagi siswa untuk memahami fenomena sosial secara konkret. Fakta dihasilkan dari data yang dikumpulkan melalui pengamatan, penelitian, atau laporan sejarah. Contohnya yaitu dalam sejarah, nama tokoh, tanggal, lokasi kejadian seperti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Dalam geografi, nama wilayah, kondisi lingkungan, atau karakteristik wilayah seperti Pulau Jawa sebagai wilayah dengan tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Dalam ekonomi, yaitu angka inflasi, tingkat pengangguran, atau data konsumsi masyarakat. Kemudian yang B yaitu konsep. Konsep adalah abstraksi yang dibentuk dari karakteristik atau atribut yang dimiliki oleh fakta-fakta tertentu. Konsep membantu menyederhanakan informasi dengan mengelompokkan fakta-fakta yang serupa. Jenis konsep yaitu ada konjungtif dan disjungtif. Konjungtif yaitu konsep dengan persamaan atribut yang tinggi. Contohnya yaitu buku ilmiah yang memiliki atribut isi, warna, ketebalan, dan target pembaca tertentu. Sedangkan disjungtif yaitu konsep dengan atribut yang beragam. Contohnya yaitu alat kantor yang mencakup berbagai benda seperti pulpen, printer, atau meja. Konsep memberikan struktur pemahaman kepada siswa sehingga mereka dapat melihat pola atau hubungan antara berbagai fenomena sosial. Contohnya yaitu dalam geografi, konsep iklim tropis mencakup suhu tinggi, curah hujan tinggi, dan kelembapan tinggi. Kemudian dalam ekonomi yaitu konsep konsumsi mencakup perilaku individu dalam menggunakan barang dan jasa. Kemudian yang C yaitu generalisasi dan teori. Generalisasi yaitu pernyataan umum yang menggabungkan beberapa konsep menjadi satu prinsip atau hukum yang lebih luas. Generalisasi yaitu membantu siswa memahami hubungan antara berbagai konsep. Teori generalisasi yang lebih kompleks yang menjelaskan hubungan antar konsep secara sistematis dan telah diuji secara empiris. Generalisasi dan teori memberikan kerangka berpikir yang lebih luas kepada siswa untuk memahami fenomena sosial dalam konteks yang lebih besar. Contoh generalisasi yaitu kenaikan harga menyebabkan turunnya permintaan. Prinsip ekonomi. Teori dari generalisasi yaitu grand theory. Teori change dan response oleh Arnold Toynbee yang menjelaskan bahwa peradaban berkembang melalui tantangan dan respon terhadap lingkungan. Kemudian menurut teori middle range theory, yaitu teori mobilitas sosial yang menjelaskan perpindahan status sosial individu dalam masyarakat. Substansi materi ini memberikan dasar yang kuat bagi siswa untuk mengembangkan pemahaman kritis dan analisis terhadap fenomena sosial, serta membantu mereka menghubungkan fakta, konsep, dan teori dalam kehidupan nyata. Itu ada materi proses. Proses adalah berbagai prosedur, cara kerja, metode kerja tertentu dalam materi kurikulum pendidikan ilmu-ilmu sosial yang harus dilakukan siswa di dalam kelas, dalam ruang tertentu, atau bahkan di luar lingkungan sekolah. Kemudian yang C yaitu sikap, nilai, dan moral. Sikap yaitu kecenderungan psikologis terhadap objek atau fenomena. Contohnya yaitu setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang. Kemudian yang kedua itu nilai. Kriteria baik atau positif, buruk atau negatif.
Contohnya yaitu toleransi, gotong royong, cinta tanah air. B yaitu pengorganisasi materi IPS. Pengorganisasi materi IPS itu ada pengorganisasi terpisah, pengorganisasi korelatif, dan pengorganisasi fusi. Yang pertama itu pengorganisasi terpisah. Setiap disiplin ilmu itu diajarkan mandiri, keuntungannya yaitu fokus pada satu disiplin, dan kelemahannya tidak mengaitkan antar disiplin. Yang kedua, pengorganisasi korelatif, yaitu mencari hubungan antara disiplin ilmu. Contohnya, sejarah mengkaji peristiwa, geografi membahas lokasi terkait. Itu ada pengorganisasi fusi, yaitu menghubungkan berbagai disiplin menjadi satu kesatuan, tidak menonjolkan asal disiplin ilmu. Contohnya yaitu membahas distribusi penduduk dari perspektif geografi, sosiologi, dan antropologi. Manfaat pengembangan materi IPS ada 3. Yang pertama, memahami proses sosial di masyarakat, mengaitkan konsep dengan peristiwa lain, mengembangkan sikap, nilai, dan moral siswa untuk kehidupan bermasyarakat. Materi yang sudah sampaikan terkait pengembangan materi ajar IPS. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.